if this was something that they allowed us to bring back to the Netherlands, because even though it's something I grew up with, I wanted to give back that kind of respect and also ask them if, even though we're putting it here into a more commercial use, because we're selling it, of course, if they saw that same kind of vision. And basically the response that we got from everybody was that they're really proud of a younger generation that's trying to continue this this kind of product. And in the Netherlands, we now have 4 different kinds of ways that we serve and sell jamu. We have the traditional ones where we have the ginger and the turmeric version, but we also made, how we call it, like a light version, maybe more appropriate for the people in the Netherlands to get familiar with the taste, because not everybody is used to consuming turmeric, for example, or using the kinds of herbs and spices that are in jamu. So we created a soda version. And actually, you see the purple bottle here, can here. That's our newest flavor that we just launched this week. And we have a turmeric version, that's the orange can. And this is just a little bit background story about me and my partner. And we have learned while being at Potato Head that it's really important to build communities and do this together with the people around you. And that's also why we try to amplify our story, and we got lucky that we got covered in pretty nice magazines and platforms in the Netherlands. We were also mentioned on BBC Travel, which is more familiar globally. And we work together with pretty cool brands that are also really culturally heavy, like Daily Paper or Soho House. And we were also featured with Going Mio, which in the Netherlands and Belgium is, and also France, is like a fine dining platform. And that's basically our story. Okay, thank you so much, Mbak Anna. That's very inspirative story from your product, Good Jamu. So basically, it's to promote jamu itself, trendy way. I think to promote Indonesia also in Netherlands. So thank you for that. I will translate and explain to the participants today in bahasa. Jadi Bapak Ibu, secara garis besar tadi Good Jamu itu sudah berdiri selama 4 tahun, yang dimana juga dimana kita tahu kalau jamu ini adalah otentik dengan Indonesia. Secara tidak langsung Mbak Ana sendiri juga dengan partnernya ingin mempromosikan jamu itu sendiri, yaitu mempromosikan Indonesia di kalangan Netherlands dengan cara yang lebih trendy. Dan ternyata masyarakat Netherlands sendiri di Belanda memiliki ketertarikan akan produk kesehatan yang herbal yang untuk kesehatan. Nah, dari situ beranjaknya Mbak Ana dan juga partnernya untuk membuat produk Good Jamu ini sendiri, tapi yang bisa masuk ke kalangan-kalangan termasuk kalangan-kalangan Gen Z. Makanya Good Jamu dengan mempromosikannya dengan cara yang trendy seperti itu. Dan tadi juga kita melihat kalau Good Jamu itu memiliki beberapa varian rasa yang dimana bisa masuk ke lidah-lidah mungkin anak-anak Gen Z sekarang, orang tua, dan semacamnya. Jadi secara tidak langsung ataupun dari Good Jamu sendiri ingin mempromosikan jamu yang dimana juga ingin mempromosikan Indonesia karena mempunyai cerita tersendiri di balik dari masa kecil Mbak Ana sendiri, dari neneknya yang dulu sudah terbiasa mengkonsumsi jamu untuk kesehatan. Dan dari sini juga kita mendapat satu insight dari Mbak Ana bahwa ternyata jamu banyak diminatin di sana. Hanya saja mungkin kita bisa berpikir secara kreatif bagaimana untuk mempromosikannya itu bisa masuk ke berbagai kalangan. Okay, so thank you so much, Mbak Ana, for your presentation, for your slides. It's very inspiring for all the SME because SME Indonesia, they produce spices from Indonesia,
And maybe one question from me, where did you get your supply? Did you get it from Indonesia or maybe from the Southeast Asia? So we get our products, or all the ingredients are organic, and that's since a few months now. A lot of Indonesian farmers don't have the organic certificate. So for us, it's difficult to, even though they probably source organically and their way of farming has been like that since forever, they don't have the Western stamp, and that makes it sometimes hard to source directly. But previously, what we did is we sourced locally. So we got, for example, the long black peppers from Ambon because we wanted to have like a close line towards the farmers. And actually, one of the people that helped us with that was Rico back then. So it was Lari for dia, us gimana dia? always something Oh. that we try to do is get at least as close as possible to the South Asian farmers. But for some ingredients, it's hard because if we want to have specific cloves, they only come from certain parts of Indonesia, but they're not organically certified. So we have to find different ways. So for now, it's a mix because we do want to have the organic certificate on all our products because that really helps us in terms of validation in here in Europe. Okay, thank you so much. So, a lot of ingredients that actually you can supply from Indonesia, but for some condition because about the certificate or something, it's not possible to export to Netherlands. Is it correct? Yes, correct. And they also have pretty strict rules when it comes to import in general. So we also sometimes had the issue that if something was put in a container in Indonesia and everything was sealed, there need to be a check done before it actually is allowed here to be imported. But then it might be the case that it still doesn't come through the check because on some sort of sea level or during time, the product still had like natural workings. So it was not able to use them. So these are like all small bumps that we're trying to get through, but it's a lengthy process. Okay, thank you Mbak Ana. So, Bapak Ibu, jadi ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ana sendiri, kalau ternyata ingredients-nya dari Good Jamu juga tidak semuanya diimport dari Indonesia. Karena apa? Karena ternyata ada beberapa supplier yang memang belum bisa memenuhi syarat ataupun sertifikat untuk bisa mengekspor barang. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin juga dapat insight baru kalau ternyata Bapak Ibu kalau mau mengekspor barang sangat-sangat dibutuhkan sekali sertifikat. Maka dari itu juga beberapa webinar sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana agar produk-produk lokal UKM bisa mendapatkan sertifikat agar bisa prosesnya lebih cepat dan lebih gampang untuk bisa ekspor ke negara luar. Karena yang seperti yang kita tahuin untuk negara Eropa sendiri Bapak Ibu cukup strict dengan peraturan tentang ekspor dan impor. Maka dari itu di webinar selanjutnya ataupun webinar sebelumnya yang sudah kami unggah di YouTube kami sudah membahas tentang sertifikasi untuk produk-produk yang akan diekspor. Kurang lebih seperti itu. So thank you so much Mbak Ana. Thank you for your time. I will catch up with you later. And I will go to the next speakers. Thank you so Selanjutnya, much and ya, have a really nice day, everyone. thank you. Dan selanjutnya ada Bapak Ronald Theodore Oldet dari Travel Papua. Bapak Ronald, apakah sudah ada di Zoom kita? Ya, halo. Mungkin bisa dengar. Ya, Bentar ya. oke, sudah jelas Oh, Pak Ronald. Eh, oke. apa kabar Pak Ronald? Kabar baik-baik. Iya, baik. Sebelum saya lanjut ke Pak Ronald, mungkin saya ingin mengingatkan kepada partisipan hari ini yang sudah ada di webinar DMI Expo.
untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah disertakan oleh rekan kami di kolom chat. Karena nanti kami akan mengirimkan sertifikat untuk seluruh partisipan melalui nomor dan juga nama yang sudah didaftarkan di daftar hadir di kolom chat. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu untuk gabung di WhatsApp grup kami karena nanti informasi-informasi selanjutnya mengenai webinar, paparan dari speakers, dan juga informasi lebih lanjut tentang DMI Expo akan kami share di link yang akan disertakan partner kami, rekan kami di kolom chat. Oke, Bapak Ronald, apakah sudah siap? Oke, oke, baik. Tapi itu bisa dari situ kah share kita bu presentasi, Oke, boleh, Mas boleh Angga? Pak. Oh, oke, Boleh, oke, terima kasih. boleh. Akan dibantu oleh rekan kami. Kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak Ronald. Oke, baik. Terima kasih. Saya Theo Olde dari Travel Papua di Manokwari. Tapi untuk pertama kali ya kami bergabung sini buat teman-teman di diaspora. Salam kenal. Kami dari ujung timur Papua, Papua Barat. Nah, spesial juga sama terima kasih buat Mbak Angelika ini dia yang mengundang saya dan memasukkan saya ke sini. Saya terima kasih buat Mbak Anji. Oke, baik. Ini untuk informasi mungkin tentang produk, tapi produk kami ini lebih banyak berbicara tentang uh, turis ya, lebih banyak itu mengenai destinasi wisata di Papua yang memang bagi sebagian orang itu sangat mahal. Tapi kami akan membagi beberapa item biar bisa dipahami secara prioritas. Tapi biar mungkin dikasih naik sedikit. Untuk kami di Travel Papua ini memang kebanyakan uh, tamu kami itu dari Eropa, hampir 80%, tapi tidak semua itu dari sana. Tapi untuk tamu-tamu yang masuk ke kami, biasanya itu dengan Papua ada hubungan histori, ada hubungan timbal balik karena dari Belanda kebanyakan mereka datang itu hampir sebagian besar yang datang itu biasanya pensiun, ya kan? Jadi saya menceritakan sedikit akses-akses yang bisa kita lihat ini macam Napaktilas Petolan dan akses pasar Eropa. Memang kami beberapa kali sudah mengikuti uh, apa namanya pameran-pameran industri, tapi skalanya itu kan untuk kami termasuk besar. Ada beberapa negara yang sudah kami ikuti, mulai dari ya di Utrecht, di ITB Berlin, terus termasuk juga di Inggris, terus di hampir semua negara Eropa kami promosi. Tapi yang perlu kami tekankan di sini, memang untuk promosi Papua itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi tidak apa-apa karena untuk pengembangan destinasi kami di Papua. Terima kasih bersama dari Diaspora yang akan membantu kami atau menjembatani kami untuk lebih uh, mempromosikan daerah kami Papua. Baik, mungkin berikut bisa kasih naik sedikit dia punya itu. Jadi destinasi unggulan kami di sini itu ada beberapa, termasuk ada yang culture, ada juga yang adventure itu terbagi dua. Biasanya uh, tamu-tamu yang datang ke tempat kami itu kami pisahkan dalam beberapa kategori karena untuk terbang ke sini itu membutuhkan anggaran yang besar. Jadi kalau waktu untuk tempuh hanya untuk di daerah pantai itu sayang di penerbangan karena harus dikombinasikan dengan budaya. Biasanya kami kembangkan itu dari pertama datang itu biasanya di daerah pesisir pantai kayak ke Sorong atau Raja Ampat atau yang lain dulu di bagian pesisir baru kami naik ke pegunungan ke culture budaya yang masih masih apa namanya autentik sama betul lucu. Jadi mungkin bisa dilihat di sini, terus bisa diangkat lagi sedikit naik ke atas biar saya bisa jelaskan lagi. Ya, nah seperti yang sekarang keunikan dan autentik. Nah ini kalau kita lihat dari gambar saja, kalau untuk awam kita tidak bisa mengerti ini dari daerah mana. Nah kebanyakan yang banyak menjual produk Papua itu di daerah culture budaya kayak gambar ini seperti orang dari Wamena itu di daerah puncak untuk sampai ke sini itu tidak semua orang bisa karena harus membutuhkan biaya yang besar. Nah, kegiatan yang biasa dilakukan di sana itu ada namanya Festival Lembah Baliem. Nah, Festival Lembah Baliem ini dia termasuk festival tertua di Papua sudah hampir 32 tahun berjalan.
Nah, kegiatan itu biasanya berjalan itu di bulan Agustus dari tanggal 9 sampai 11. Nah, itu memang rame dari BBC, dari National Geographic, berbagai macam ini data. Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman yang belum pernah ke Papua atau kita bekerja sama, karena kalau kita mau jual produk Papua, agensi yang datang harus ke sini biar mereka memahami itu kira-kira seperti apa kendala. Karena untuk menjual Papua di pasar Eropa atau internasional itu harus ada plan A, plan B, plan C, karena semua segala sesuatu itu bisa berubah dalam beberapa detik. Jadi itu yang perlu dipahami untuk teman-teman yang mau pergi ke Papua. Apalagi yang punya agensi. Karena ada beberapa yang tadi saya lihat, saya dengar ada dari teman kita yang menjual tentang produk kakao, coklat, dan jamu, dan kopi. Itu di tempat kami itu semua bahan bakunya ada. Cuma itu pengembangan atau digiring secara profesional memang membutuhkan banyak tempat. Tapi ada beberapa teman-teman dari komunitas-komunitas dari kopi, kayak Kopi Tiom itu juga mereka juga sudah membuka lapangan kerja buat masyarakat kita, saya kira. Mungkin bisa lanjut ke atas ya. Oke, pasar pariwisata Belanda ini macam di kami itu kecenderungan untuk masuk ke pasar Papua itu kebanyakan itu mereka biasanya terlihat dari generasi. Nah, sekarang ini pasar Eropa, pasar wisata di Papua ini dia agak sedikit cenderung ke YouTuber sama mereka yang mau ke adventure. Ya, itu contohnya ada beberapa kami pernah menghandle ada banyak YouTuber, ada vlog-vlog dalam 20 dalam 2025 ini. Itu juga yang terakhir kami menghandle juga dari Belanda juga. Makanya ini kita akan buka juga mereka punya YouTube link-link yang sudah kami pasarkan di sini. Itu minat untuk ke Papua itu sekarang tidak murni orang pensiun, karena kalau yang datang ke Papua ini kebanyakan pensiun karena apa? Mereka sudah punya waktu yang banyak dan punya mapan di dalam anggaran, jadi itu mereka bisa kemana-mana. Saya kira begitu. Ya, mungkin bisa dilanjut ya ke atas. Ya, silakan. Oke, untuk diaspora ini perlu diketahui juga bahwa memang banyak sekali tamu-tamu yang datang ke Papua ini ada histori-histori yang betul-betul ada hubungan yang nostalgia, karena saya pernah menghandle ada beberapa keluarga yang dari Papua yang sudah meninggal, mereka punya abu, ya, mereka punya abu itu yang dibawa ke sini, tapi kita buat secara apa namanya, kita giring dia itu dibuat dalam bentuk YouTube. Jadi kita jemput di bandara, kita bawa ke pemakaman, kita bakar, terus kita serahkan ke masyarakat adat di sini, dibuat satu acara besar penerimaan abu. Jadi menurut orang Papua bahwasanya kalau abu manusia yang meninggal di luar terus datang untuk ditanam kembali itu adalah sakral, itu sesuatu yang besar yang harus dibuat secara betul-betul hikmat. Saya kira begitu. Jadi itu juga ada masuk dalam prioritas untuk bisa dikembangkan. Mungkin berikut lagi. Ya, ini ada lagi eksplorasi suku pedalaman di Frontier menantang. Nah, di Papua itu ada beberapa suku di Papua yang ada yang mereka bilang suku Korowai. Kalau 15 tahun yang lalu itu masih terkenal dengan informasi bahwa kanibalisme. Tapi itu kita mencoba untuk mengangkat itu bukan dari segi kanibalisme, tapi sebagai kita ngambil dari sisi apa namanya, sisi budaya yang terpencil. Nah, itu mereka yang hidup di rumah pohon yang betul-betul autentik, tapi memang perjalanan untuk ke sana membutuhkan minimal itu sekitar 4 malam 5 hari. Nah, perjalanan ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, makanya itu promosi atau kerjasama dari diaspora ini atau undang-undang yang mungkin besok-besok ya, kita bersama di Belanda atau di mana saja, itu menjadi tantangan tersendiri buat kami, khususnya mereka yang di diaspora atau teman-teman di diaspora ini sudah mengenal atau mau mengembangkan khusus destinasi wisata di Papua, itu harus lebih tahu tentang budaya kami. Saya kira begitu. Ya, mungkin berikut.
Nah, ini ada foto-foto beberapa ya tamu-tamu yang ada di Biak. Nah, kalau kita lihat di sini Biak, Manokwari, Jayapura, foto-fotonya. Nah, di Biak itu lebih ke histori. Jadi tamu-tamu yang datang ke Biak ini lebih pada tamu-tamu Perang Dunia Kedua, tamu-tamu yang bekas-bekas tentara yang mereka istilahnya kembali melihat mereka punya masa-masa waktu jadi tentara di Biak itu biasanya di Pulau Biak itu histori besar. Nah, Manokwari ini masuk dalam kota sejarah untuk pertama kali Injil atau Kristen masuk di Papua. Nah, kota inilah dia menjadi kota histori untuk religi biasanya. Dan Jayapura itu juga di sebelah itu, memang kota ini sebagai tembok perjalanan utama tamu masuk ke dalam Papua itu biasanya masuk di Jayapura dulu karena kota pertama yang betul-betul dibangun untuk masyarakat. Saya kira begitu. Lanjut. Oke, nah, mungkin dilanjut lagi. Oh, maaf saya bercerita tentang ini karena memang bagi teman-teman yang memang betul-betul belum tahu sejarah histori di Papua, kami sudah menjadi tour operator hampir sekitar 11 tahun. Memang mengalami banyak kendala-kendala dari sisi apa namanya guide, sisi bukan itu saja dari servis karena kita punya apa namanya eh, guide atau tenaga ahli di bidang itu belum ada. Nah, di samping itu makanya kita betul-betul memang mau apa kalau kelompok-kelompok kecil sadar wisata ini mereka dari kita ada efek buat mereka untuk mengembangkan Papua khususnya destinasi baru. Gitu. Ya, silakan mungkin ke atas lagi biar kita ya lagi ya terus. Nah, ini beberapa foto-foto yang memang uh, ada di Papua yang kita jual. Nah, sekarang kita bisa lihat di suku Korowai, ada Nabire, Wamena, ada tempat-tempat yang memang menjadi destinasi favorit buat tamu. Saya kira begitu. Ya, mungkin bisa. Oke, saya kira mungkin sekian bisa paparan dari kami. Uh, Sementara ini mungkin nanti bisa kita lanjutkan biar sesi tanya jawab juga lebih baik karena secara umum kami sebagai praktisi kami mengenal paham betul. Terima kasih untuk semuanya. Oke, baik, Pak Ronald, terima kasih atas paparannya. Jadi setelah kita lihat tadi, ternyata Travel Papua juga sudah banyak sekali pengalaman mengenai eh, travel travel fair ya Pak ya di Eropa ya tadi sempat di-mention juga. Ya, Dan benar. juga Travel Travel Papua memberikan pelayanan mengenai wisata budaya tentang Papua itu sendiri dan juga di mana juga memiliki dukungan langsung juga yang dimana dukungan ini kadang datang dari diaspora juga. Ternyata ada peran diaspora akan kegiatan-kegiatan dari Travel Papua sendiri, benar ya Pak ya? Baik, benar. Oke, jadi mungkin untuk Bapak Ibu tadi setelah kita dengar Travel Papua ini juga sudah beberapa kali mengikuti travel fair di negara Eropa yang dimana tujuannya untuk promosi. Berarti di sini juga kita bisa melihat kalau ternyata promosi melalui pameran ataupun juga travel fair sangat-sangat berdampak untuk travel Papua sendiri untuk mendatangkan turis-turis Eropa ke Papua dan juga travel Papua mempromosikan wisata Papua menjadikan pengalaman wisata yang berkelanjutan berbasis komunitas, memberikan pengalaman yang otentik kepada turis dan berdampak positif bagi masyarakat lokal. Dan pasar Papua sendiri bagi turis Eropa banyak dari kalangan YouTuber dan juga adventure turis. Yang dimana juga memiliki layanan napak tilas, contohnya seperti acara adat untuk pemakaman keluarga dan lain sebagainya. Dan juga Travel Papua memberikan layanan tur dan imersi budaya seperti eksplorasi suku pedalaman, juga kegiatan langsung masyarakat pedalaman Papua. Yang dimana jadi memberikan nilai otentik ataupun kesan emosional tersendiri kepada turis Eropa untuk datang ke Papua melalui Travel Papua. Seperti itu ya Pak Ronald ya. Ya, benar, benar. Terima kasih. Oke,
Baik, terima kasih Pak Ronald atas paparannya. Mungkin kita bisa tahan dulu untuk pertanyaannya Bapak Ibu yang ingin bertanya dari narasumber sebelumnya yang sudah menyampaikan paparannya. Boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami coba bacakan satu persatu, tapi kami akan batasin pertanyaannya demi mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya kita akan ke speaker kita selanjutnya itu ada Mbak Nadia Rudianto. Mbak Nadia, apakah sudah ada di Zoom? Sudah hadir. Mbak Nadia sudah boleh dibuka kameranya dan mungkin rekan kami boleh dibantu untuk men-spotlight Mbak Nadia dulu. Oke. Sudah? Oke, Mbak Nadia apa kabar? Baik, terima kasih semua. Salam kenal buat teman-teman. Selamat pagi buat yang di Belanda. Selamat sore buat yang di Indonesia. Iya, Suaraku aman? aman, Ya, aman, aman. terdengar jelas Oke. Mbak Nadia. Iya, Ya, jadi Bapak thank Ibu, you for ya boleh. having me. Thank you Cindy for inviting me. Oke, Bapak Ibu, jadi Mbak Nadia ini adalah instruktur Pilates dan juga bear instructor yang dimana sudah sering mendapatkan pengalaman juga ataupun member-membernya memberikan pelatihan-pelatihan mengenai Pilates kepada membernya dari Eropa ada juga ya Mbak ya kalau nggak salah Mbak atau gimana Mbak? Kebetulan aku sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Aku Nadia Rudianto. Aku tinggal di Jakarta, tapi anakku di Amsterdam. Kebetulan aku ambil sertifikasi bar itu dari Amsterdam dan terus my daily activities di Jakarta mengajar Pilates, Pilates Reformer, and then bar Lattes, and also I'm making festival events untuk and juga retreats. Nah, beberapa tahun terakhir I start teaching since 2018 dan since then aku rutin bikin retreats gitu. Retreatsnya itu start from Bali, dari Bali and then explore. Jadi I use five senses di retreat aku. Jadi dari makanan, dari indera penciuman, semuanya aku supaya my participants can actually experience and feel, dan setelah ikut retreat aku tuh bisa berkesan gitu. Jadi dari olahraganya dapet, so and then kayak untuk foodnya mereka juga dapat. Mungkin aku juga mau mau boleh sharing paparan, boleh ada Sari, my team from Bali yang mungkin bisa share beberapa videonya retreats yang udah aku buat. This is start from Borneo when we visit orangutan. And Daus Tangkahan. Beberapa tempat di Indonesia, jadi dari tadi yang kayak aku bilang dari Bali, terus I start ke beberapa tempat di Indonesia, Belitung, terus kita pergi ke Tangkahan, ke Sumatera, Orangutan gitu untuk melihat wildlife, itu memperkenalkan beberapa bagian-bagian dari Indonesia yang amat sangat bagus gitu ya, dari wildlife animals-nya, dari makanannya. Kalau misalkan di Bali, saya juga memperkenalkan kayak let's say, oh kita mau wine picnic and we went to Sabah Bay winery, terus aku minta dibuatin kayak biasanya mungkin kalau di Europe, di Belanda mungkin wine pairing sama cheese. Di retreat aku kita wine pairingnya sama singkong goreng, sama dadar gulung, terus sama jajan-jajan pasar yang memang menurut aku ternyata enak juga ya, wine Indonesia dimakan sama
jajan pasar kayak gitu. Terus and kita di-combine antara Pilates, bar. Kalau misalkan um, kayak bar, I went to Gunung Batur. Aku sharing juga mau sharing paparan. 2 tahun yang lalu aku collab sama satu guru bar dari Utrecht juga karena I got my certification dari Amsterdam, so we make our retreat together. Terus kita bikin di Kintamani, and then we went to Gunung Batur, and then abis itu kita ke hot spring. Terus kita visit beberapa kayak ada tempat coklat, terus tempat bikin oil, so every sense kita bisa rasain gitu. Basically buat anak muda dan juga buat family bisa curated travel sebenarnya di-combine antara wellness, travel, cuisine, culture gitu. Jadi semua all included gitu sih. Tadi kalau misalkan lihat travel Papua jadi kepengen ke sana. Aku sendiri belum pernah ke sana. Maybe can be option buat menjadi collaborator sama kita gitu kan. Tertarik juga ke sana. Itu aja dari aku. Ada beberapa video juga yang ada satu video sedikit aja less than 1 minute. Mungkin aku mau kasih tahu di retreat aku juga aku biasanya memberikan goodie bag yang memang jadi setiap retreat kita tuh biasanya visit local kayak misalkan kita ke Bima, kita visit penenun Bima yang nantinya akan biasanya aku jadiin scarf, travel scarf yang dibagikan untuk partisipan untuk jadi goodie bag gitu dan juga tote bag biasanya dan yang menjahitnya adalah si penjahit jalanan. Jadi aku nggak menjahitkan si um, tote bag dan travel scarf itu ke penjahit, tapi aku memilih si permak lepis. Kalau misalkan teman-teman suka lihat di pinggir jalan ada tulisannya permak lepis, dia yang menjahitkan si travel scarf dan juga tote bag. Biasanya tote bag itu dibawa untuk partisipan olahraga mau pilates atau mereka if they want to do yoga or indoor cycling gitu. Biasanya gitu. Itu aja sih. So I just combine wellness and culture and arts and everything together. That's it. Itu dari aku sih. Ya. Pasar dari Belanda mereka juga suka cycling. Jadi kita ya karena di sana udah terbiasa dengan sepeda ya, jadi kita masukin juga beberapa retreat indoor cycling. That was Sumba. That's it. Oke, terima kasih Mbak Nadia untuk informasinya mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia sebagai Pilates instructor dan juga bar instructor yang dimana ternyata Mbak Nadia juga berkreasi nih, tidak hanya mempromosikan Pilates itu sendiri tapi juga mengcombine-nya dengan retreat yang dimana juga bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia. budaya-budaya Indonesia karena tadi seperti kita lihat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Nadia dan juga program-programnya yang mengenalkan daerah-daerah di Indonesia yang dimana juga ini menjadi masuk dalam kategori wellness tourism ya Mbak ya. Iya, wellness tourism. Jadi memang misalkan aku pergi retreat 5 days, within 5 days tuh
nggak usah tiap hari ikutan kayak olahraganya gitu, tapi optional, everything is optional gitu loh. Mereka bisa memilih gitu. Kalau misalkan lagi capek ya mereka nggak usah ikut olahraga, ikut pergi-perginya aja gitu. Tapi ya sometimes kadang-kadang kita mungkin nggak mau travel sendiri, tapi kalau as a group, as a retreat, biasanya aku bikin kayak up to 10 to 15 people gitu, nggak banyak-banyak. Habis itu nanti kita bisa pergi satu grup itu. Jadi kayak pergi ada temennya. Oke. Ya, dan juga seperti kita ketahui bahwa ternyata wellness tourism adalah menjadi program dari Kemenpar sendiri yang diprioritaskan dalam 5 tahun ke depan. Dan Iya. Mbak Nadia sendiri mengambil kesempatan ini juga sebagai salah satu servis dan juga layanannya yang diberikan kepada customernya untuk bisa merasakan wellness tourism itu sendiri, termasuk healing, termasuk olahraga, dan juga menjelajahin daerah-daerah di Indonesia yang dimana juga mempromosikan tourism Indonesia. Seperti itu ya Mbak Nadia ya. Iya. Oke, baik Mbak Nadia, terima kasih atas paparannya tadi dan juga informasinya sangat menginspirasi sekali, di mana juga selain memperkenalkan wellnessnya sendiri, Mbak Nadia juga memanfaatkan ini sebagai platform untuk memperkenalkan Indonesia itu sendiri. Terima kasih Mbak. Nanti mungkin akan ada pertanyaan dari partisipan hari ini, tapi kita hold dulu sampai di akhir nanti. Oke, kita akan langsung lanjut ke speaker selanjutnya. Speaker selanjutnya kita adalah speaker yang terakhir. It's from Mr. Wessel van der Wal, if I'm not mistaken for my pronunciation, sorry. It's from Kami Coffee Netherlands. Mr. Wessel, do you already here? Yes, I'm here. Okay, maybe you can open the camera so my team can spotlight. Yeah, think I opened my camera now. Okay, already? Okay. I'm gonna share my screen. Is that okay? Yeah, that's okay. But before I will introduce you first. Bapak Ibu, perkenalkan, ini adalah Mr. Wessel, yang dimana adalah juga menjadi salah satu pendiri Kami Coffee Netherlands, yang dimana sedikit informasi yang saya ketahui kalau Kami Coffee Netherlands ini juga memperkenalkan kopi dari Indonesia. Jadi kita mau dengar dulu bagaimana Kami Coffee itu sendiri bisa berdiri dan juga bagaimana perjalanan dari Kami Coffee dan juga memberdayakan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Okay, Mr. Wessel. Thank you so much for inviting me to this webinar. I'm gonna share my screen real quick. I think you can see it now. So, thank you so much, Anda. My name is Wessel van der Waal from Kami Coffee Consulting. I've been a coffee professional now for about 6 years and focusing more on coffee roasting and coffee evaluation for about 2.5 years. And recently I started exploring a little bit more on where I wanted to go with my coffee career, and growing up with Indonesian culture as my grandparents are from Java, it sparked the interest towards Indonesian coffee. So that's where I wanted to focus on. So recently I started Kami Coffee with different goals and different ways of promoting Indonesian coffee in the Netherlands and Europe, but also helping producers in Indonesia. So there's a couple of different pillars in what I do. One of them is coffee quality evaluation. So producers are harvesting, I will be able to cup the coffee, which is kind of cupping is a very pure way of tasting the coffee and evaluating what the coffee tastes like, and also unveiling where the coffee can be bettered in quality. It shows a lot of where things mistakes can be bettered or not. So that goes through the green coffee, the processing, and also the cup profile. And next to that, I studied
art schools for about 6 years, which made me have a great background in visual documentation and also sustainability focuses, connecting that to art. So part of Kami Coffee is also to transform or inspire producers in a way to produce sustainable and be more conscious about how they treat the soil, how they treat the trees, how they treat the surroundings, etc. While maintaining quality and actually improving quality to create growth and value. So that dissects in a couple different things. So it involves supporting and scaling up facilities, but also committing to quality, transparency, sustainability, while maintaining the communities. UDR, the assistance, is about a new law that's actually going to apply on 2026. I think I heard about importing a clove from Good Jamu, about that it's very hard sometimes to import it. UDR will make that a lot more difficult because UDR will focus on transparency, importing goods from Indonesia to the Netherlands. So UDR stands for European Deforestation Regulations, and Kami Coffee can help map the UDR, as it can be very, very complicated to dissect all these different laws here in the Netherlands. Visual mapping and on-site visual documentation, these two go a little bit into more of a brand building. So Kami Coffee will be available to collaborate with a producer and building a brand out of their coffee and their producing side. And of course, training and a capacity building is also part of it. So knowledge sharing, not only from my side towards the producer side or the team side, but also the other way around, as I am still learning so much about coffee growing and ancestral ways of growing. But everybody has different skills, so I can learn a lot of sensory skills to coffee growers to see and also assess where mistakes might happen in the future. Next to that, I have a goal of promoting the diversity of Indonesian coffee. I think a lot of Indonesian coffee has been exported to Europe and the Netherlands specifically, but not a lot of Dutch people know how diverse Indonesian coffee can be. As you all know, 17,000 plus islands, which all have their own unique character of coffee, different taste profiles, different ways of treating, different and unique ways of processing, which all adds to that different signature flavors of Indonesian islands. And yeah, it's my goal to show that to the Netherlands. Hopefully in a year or so, I will open my own roastery here in the Netherlands, the Kami Coffee Roastery, and I'll be able to showcase that in different ways. So right now I am focusing on promoting and getting coffee here from different islands of Indonesia to showcase that in different ways, and doing freelance roasting for Indonesian brands who want to export their goods here and showcase their the coffee they grow. So that's it. It's a small presentation, but I think it grabs most of what I do. I have a very big passion of knowledge sharing and building communities. So I was very thankful to be invited to this presentation, as I'm very open to building a community and knowledge sharing and learning from each other. And yeah, thank you so much.
Okay, thank you so much, Mr. Wessel. I will translate your presentation to the participant in bahasa. Jadi Bapak Ibu, kami Coffee ini ialah konsultan kopi yang dimana juga mereka memiliki beberapa layanan untuk para pengusaha-pengusaha kopi yang ada di Indonesia untuk bisa ekspor, untuk bisa mempromosikan kopi-kopi yang ada di Indonesia. Dan juga tadi seperti yang kita dengarkan bahwa kami Coffee juga memiliki tujuan untuk memperkenalkan kopi-kopi yang ada di Indonesia karena Belanda sendiri taunya kopi di Indonesia itu hanya kopi Indonesia. Mereka tidak tahu kalau misalnya kopi di Indonesia memiliki banyak keberagaman dan itu menjadi salah satu eh, tujuan dari kami Coffee ini untuk mempromosikan kopi-kopi di Indonesia dari berbagai pulau. Dan kami Kopi juga memiliki layanan di mana untuk sebagai konsultan kepada Bapak Ibu yang memiliki usaha kopi yang ingin melakukan ekspor ke Belanda khususnya, mereka akan membantu melalui beberapa tahapan-tahapan untuk Bapak Ibu bisa memasukin pasar Belanda. Jadi kami Kopi ini memiliki layanan sebagai konsultan kopi seperti itu. Eh, Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dari kami Coffee dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Wessel juga bahwa ternyata saat ini Eropa memiliki peraturan yang ketat mengenai ekspor impor barang dari luar negara Eropa itu sendiri. Dan tahun depan sepertinya akan ada regulasi baru yaitu UDR yang dimana regulasi ini juga akan sedikit lebih rumit lagi, memperrumit lagi untuk Bapak Ibu bisa melakukan ekspor. Itulah alasan kami Coffee ada di sini untuk bisa mengguide Bapak Ibu agar bisa mempromosikan dan juga memasukin pasar-pasar di Eropa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mr. Russell, thank you so much for your presentation. That's very informative presentation, I think. And I'm going to next to the next speakers. Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Tadi saya ada kesalahan bahwa ternyata speaker kita terakhir tadi harusnya Mr. Wessel dan saya melewatkan Mbak Helena. So, Mbak Helena, are you here? Yes, I am. Okay. Thank you It's for loud having and me. clear. Thank you so much. Sorry, Mbak Helena. Tidak I apa-apa. forgot that you should be the last. You become the last for our speakers today. Jadi Bapak Ibu, Mbak Helena ini adalah Indonesian food expert yang dimana juga memiliki layanan mempromosikan makanan Indonesia di Belanda itu sendiri. Dan salah satu platformnya adalah Eating Habits namanya. Dan Eating Habits ini juga menjadi salah satu partner kami tahun lalu di DME Expo 2024. Dan tahun ini kami juga berharap we looking forward to work together again with Eating Habits for the DME Expo. This is your time, Mbak Helena. So I have a presentation. Oh, Yeah. I think it's already there. Yeah, thank you. Selamat siang di Belanda, selamat sore di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Helena Smith. Bahasa Indonesiaku belum lancar, kurang lancar. So I will do this in English as well. Lanjut. Next one. So this is me eating onde-onde. I'm working on Indonesian food promotion, and one part is a non-profit. So that's the part of Stichting Eating Habits. Stichting means a foundation in the Netherlands, and I'm the director of Stichting Eating Habits. And on the other side, I do some commercial promotion as well with my business named Visibilitas. I'm from Rotterdam. I have a Dutch father, also from Rotterdam. I think the most beautiful city in the Netherlands, but some do disagree. And my mother is from Indonesia, from Sumatera Selatan, Palembang, Wong Kitugalo. And that's why I grew up with a lot of pempek, that one, and michelot. That's me in short. Next one. So what we do with Stichting Eating Habits is we try to increase the visibility of Indonesian food in the Netherlands.
And we use the term Indonesian food, but it's more diverse than only Indonesian food because, I forgot her name, but the woman from Nongkrong already told, is that we have a lot of sub cultures in the Netherlands. But we think, just like Nongkrong, that there is a gap, but there's a lot of similarities as well, and we should be coming more together. And we think that food is a very nice vessel to do so. And for us, it's not really about the food itself, but more the culture and the history behind the food. So we use Indonesian food actually as a vessel to tell more about culture, about food culture, and about the history between Indonesia and the Netherlands. We do that through events. So a lot of events together with other organizations. In the right upper corner, if you look very, very closely, you can see Ray from the chocolate shop. We worked a lot together as well. And underneath that is one of the most famous Indonesian chefs in the Netherlands, Titi Waber, who's giving a cooking demo. And during these events, we tell more about, again, the history and the culture behind the food. So next one. Something else what we do is we organize Indo food tours in The Hague. And during those culinary tours, we go to several Indonesian, Indo-Dutch, and other restaurants and tokos to eat the food, of course, and again, tell more about the background of the food. And we started this in 2020 during the COVID period, and during the first 2 lockdowns, we had several of them. We started this business, and we're still going strong and even getting bigger and bigger. So it's very nice. People are Indonesian and Indo-Dutch people, but also other people who are interested in Indonesian food. Even from Germany, from France, from Belgium, from UK, and even from USA, join us to learn more about Indonesian food in general, especially here in the Netherlands. So next one. We also have our own publications. As you can see, our magazine is called Rakus Magazine. You heard that correctly. In the Netherlands, we use Rakus more in a fun way because the food is very good. Our first magazine launched in 2022 and our second one in 2024. And in these magazines, we have a lot of interviews with famous chefs, with restaurants. We have a lot of recipes, of course, and a lot of background stories. All of Indonesian diaspora in the Netherlands who is connected with food. Our newest project is a book. It's called Makanologi. So Makanologi di Bahasa Indonesia. We hope one day we can also publish this in Indonesia itself, in Bahasa Indonesia. This one is in Bahasa Belanda. And it's all about Indonesian chefs in the Netherlands. So Indonesian migrants who came to the Netherlands and nowadays have a successful career as chef in Indonesian restaurants or having their own restaurants. And we tell their story and also how they came to the Netherlands and how they changed Indonesian food scene in the Netherlands. And this book will come out in 10th of November. And we launch it in Indonesia House Amsterdam, which is one of the cultural hubs in the Netherlands. And 10th of November is Hari Plawan. That was a coincidence, but it's not really a coincidence, maybe. These are our culinary heroes, and we want to honor them with this book. And I'm writing this together with Indonesian historian Yulia Patopang. So we write this together. So I was told to tell more about some trends in the Netherlands when it comes to Indonesian food. So we can go to the next slide. And the biggest trend is actually that Indonesian food is very, very booming. One of the
signs of that you can tell is that there are more and more Indonesian restaurants opening. Now, these are a few of them who opened this year, but there are maybe more to come this year. And last year, there were also a lot of new restaurants opening. So partly that is Indonesian diaspora, but also Dutch entrepreneurs who work together with Indonesian people to open their restaurants. So that's a very nice number. Of course, there are also restaurants who are closing, but those are the older restaurants. And you can see that there are more restaurants opening than closing, actually. So it's becoming more and more. And it's becoming also more diverse. So that's very nice to see as well. Another thing that you can see that Indonesian food is booming. The next slide, please, is that there are a lot of Indonesian recipe books, cookbooks coming out. And I always think that there are enough cookbooks already, but it's not. And people are still buying it. They're one of the most popular cookbooks in Netherlands to buy. Next slide, please. So these are three of them who published already, and there are also many more to come in the upcoming year. So that's very nice. And because Indonesian food is booming, the next slide, please. There is an increasing demand for fresh herbs and spices and food products from Indonesia. And it's not only Indonesian diaspora, it's also people who are not connected when it comes to genes with Indonesia, but who are just interested in Indonesian food, because Indonesian food is so intertwined with Dutch life and Dutch culinary, that more and more people getting interested in Indonesian food, and also to cook it in a more authentic way, not with like pre-sell bumbus, but with the fresh herbs, and still using ulakan and coba to make the bumbu themselves instead of using a chopper like that. So you can see also an increasing demand for fresh ingredients as well. So next one, please. Like I already said, I also help Indonesian food brands to promote it in the Netherlands. And I think it's very important to tell you that Indonesian marketing styles and Dutch marketing styles are not always the same. It depends on especially your target market, of course, but Dutch people are more maybe straightforward and just a little bit different than the Indonesian audience. So it's always very nice. It's always very important to look at your target market. Are you only focusing on Indonesian diaspora, or also larger than that? I always advise to do the larger target audience, because then you can sell more, of course. But it's very important to know that there are differences, and if you really want to make any progress to the Dutch market, well, you have to know these differences. Next slide, please. Dare to be different. I think in Indonesia, a lot of people always mention Bali. When it comes to the Netherlands, they always mention Amsterdam, which is, of course, our capital city and a very important city as well. But the Netherlands is bigger than that. And you can see now also that new restaurants are opening outside of Amsterdam, and they're very successful. We have a very successful Indonesian restaurant now in Groningen, somewhere in Limburg, which is the south of the Netherlands. In Utrecht, you have very good restaurants. So it's always nice if you diversify also your market, not only to focus on Amsterdam, but also the rest of the Netherlands, because
Indonesian diaspora and people who are interested in Indonesian food are all over the Netherlands. So also be aware of that. Next slide, please. What I always see in Indonesia is that influencer marketing is very big. It can be also very big in the Netherlands. It depends on your target market. It's only less big than in Indonesia. So it's always important to have a combination of different marketing styles. Of course, that's also in Indonesia, but it's especially important in the Netherlands to have a combination of different marketing styles, different media as well. Well, I think that's what I wanted to say about this slide. So next, please. With our company Visibilitas, we help Indonesian food brands to promote the brand in the Netherlands. You know, for the Dutch market, we help with target audience and all that kind of stuff. And we also have a large network when it comes to retailers and media, and also places where you can promote your business. Like Nongkrong, for example, like the show in October, which you are going to organize. But there are many, many more events and promotion possibilities, and we can also help with that. So I think that was I think there's one last slide with my contact details. So please feel free if you want to contact me if you have any questions, if I can help you with something. Best way is Instagram actually, or maybe you can also use WA. And yeah, if you have any questions for now, I will be around for a few minutes. So yeah, let me know. Okay, Mbak Helena, thank you so much for the information, also introduction about eating habits and the service itself. It's very educated and so a lot of knowledge that you have been telling us here about Indonesian food, about the trends and everything. I will trying to translate to the participants in Bahasa. Jadi Bapak Ibu di Eating Habits ini juga menjadi salah satu platform di mana tujuannya ialah untuk mempromosikan makanan Indonesia itu sendiri di Belanda khususnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Helena bahwa Mbak Helena sendiri juga ialah sebagai Indonesian Food Promotion Expert yang dimana Indonesian Eating Habits ini mempromosikan makanan Indonesia melalui visibilitas dan juga sejarah makanan Indonesia melalui event-event. Ada Indo Food Tours yang tadi seperti kita lihat, ada program dari Eating Habits sendiri atau dari Mbak Helena yang sendiri mengadakan tours bagi warga lokal di Belanda yang ingin lebih tahu atau mendalami tentang makanan Indonesia, dan juga publikasi akan makanan Indonesia itu sendiri. Seperti kita lihat tadi ada media seperti majalah Makanan Rakuh dan juga ada buku Makanologi. Dan saat ini makanan Indonesia sangat booming di Belanda itu sendiri. Seperti yang tadi fakta-faktanya sudah disampaikan oleh Mbak Helena. Bahkan akan ada klub-klub makanan tertentu yang diminatin di Belanda, dan beberapa orang ini membentuk komunitas klub makanan tersebut. Contohnya seperti tadi klub sate. Jadi berarti mereka tuh peminat-peminat sate dan lain sebagainya. Dan juga makanan Indonesia itu sendiri sangat autentik, sehingga sangat mudah dikenal oleh masyarakat Belanda dan memiliki pengalaman histori juga akan Belanda sendiri. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa faktanya perbedaan culture itu juga menjadi cara kita untuk berbeda untuk memasarkan produk itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa bagaimana cara kita mempromosikan ataupun mempromosikan makanan di Indonesia itu berbeda di Belanda. Oleh karena itu, Eating Habits sendiri menjadi salah satu platform juga ataupun partner yang bisa Bapak Ibu ajak untuk bekerja sama bagaimana mempromosikan
produk ataupun makanan Bapak Ibu itu sendiri agar bisa memasukin market Belanda sesuai dengan target marketing ataupun target target dari consumer. Kurang lebih seperti itu, banyak sekali tadi informasi yang disampaikan oleh Mbak Helena. Saya akan men-share informasi ini nanti di grup WhatsApp yang sudah tersedia di link yang sudah kami sertakan di kolom chat. Bapak Ibu boleh bergabung di melalui link tersebut, dan jangan lupa untuk bergabung melalui grup WhatsApp dan juga mendaftarkan nama Bapak Ibu di link pendaftaran yang sudah tersedia di kolom chat agar nanti kami mengirimkan sertifikat sesuai dengan nama dan kontak yang sudah tertera. So Mbak Helena, thank you so much for your information. It's a lot of information that I can describe one by one in Bahasa. I think I will send it to the audience later so they can read it by themselves. And thank you so much. Bapak Ibu, saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai apapun dari paparan speaker kita tadi boleh langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Saya coba cek satu persatu. Tadi ada pertanyaan, ini mungkin yang terbaru dulu saya bacakan dari Bapak Asep Rohim. Bapak Asep Rohim, pertanyaannya mungkin bisa dibantu. Maybe all the speakers, guest speakers can help me to answer this question. If the speakers can answer this question, please help me to answer this because they not give the specifically direct to who speakers should be answered this question, I think. So, are there any long-term strategies can be implemented to ensure sustainable economic and cultural partnership between Indonesia diaspora communities and Dutch institution or business? And what kind of policies or incentive program could be developed to encourage diaspora entrepreneurs to invest in and promote Indonesian creative industry and tourism in Netherlands? Is there of our speakers can answer this? I think this is talk about the strategy to implement partnership between diaspora communities and Indonesian businessmen, I think. Is there of our speakers can answer this question? Mbak Cindy atau mungkin Bulani, or maybe ada diaspora yang ada di Indonesia, di Belanda, maaf, yang ada di Belanda yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah ada strategi jangka panjang? Oke, Mbak Ria Germany, raise hand, mungkin bisa dibantu jawab. Saya bisa jawab, Mas, kalau memang diizinkan. Oke, baik, silakan Mbak Ria. Oke, teman-teman UMKM Indonesia, perkenalkan nama saya Bunda Ria Bavaria. Saya tinggal di Jermani. Dan saya dikenal teman-teman diaspora Ria Bavaria karena saya tinggal di Bayern, ya. Dan untuk saat ini, saya terima kasih kepada Pak Latif yang mengundang saya 2 hari yang lalu di kegiatan ini. Saya tidak tahu penyelenggaranya siapa karena beliau selalu memasukkan link kegiatan diaspora Belanda ke grup-grup saya yang saya bina. Saya pemandu UMKM Go Ekspor untuk area Jerman dan Eropa pada umumnya. Saya sering mendengar Mbak Helena sering aktif di kegiatan diaspora di Belanda. Dan saya salut pada teman-teman diaspora Belanda ya. Jerman siap mencontoh karena sering mengadakan seperti ini dan saya akuni jempol. Baik, Mas Angga. Teman-teman yang mau bertanya, saya siap bantu. Saya sebagai importir dan saya sekaligus sebagai pembina UMKM Go Internasional. Tadi saya ada 4 panduan ya, dari Papua Barat, tadi Travel Papua, kemudian ada Mbak Helena, ada Herr Wilso, sama Mbak Nadia. Saya sebenarnya juga mau jadi penanya, tapi karena ada yang tanya tentang UMKM, saya jabarkan dulu. Tentang Papua Barat, tentang Papua. Saya ini menjadi attention saya sekarang setelah tahun ini. Tahun lalu adalah Indonesia Barat, sekarang Indonesia Timur.
Papua itu saya paling suka produknya adalah emas, karena emasnya Papua itu yang bisa diterima di Eropa satu-satunya. Saya pembeli emas, saya biasa beli emas di Kalimantan, dimanapun kota-kota besar di Indonesia, tapi emas Papua itu yang paling jujur, grade-nya. Karena yang lain-lainnya di Kalimantan 18, 20, 18 maksimal ya grade-nya, tapi kalau untuk yang Papua itu bisa sampai 22, 23, 24 dan bahkan murni dari petambang-petambang lokal daerah itu. Jadi saya sering koleksi emas sejak dulu memang. Dan saya sekarang trading emas untuk Papua. Dan bagaimana sih memperkenalkan Papua? Saya sangat miris sekali ya tadi disampaikan bahwa saat ini dengan jalannya adalah melalui teman-teman afiliator yang media-media yang dari konten kreator berkenal Papua. Pak, tak kasih PR ya Pak untuk travel Papua. Kenakan saya dengan gubernurnya Papua. Saya akan ajarkan gratis 8 pertemuan bagaimana UMKM Papua go internasional. Di sini banyak murid saya, hampir 100 lebih murid saya di sini. Ya, seperti Pak Agus Kainet ini murid di tim saya juga. Artinya banyak semua lah. Ada sahabat saya terbaik yaitu Ratu Bazar, yaitu Mbak Hanung juga ada di sini. Sebenarnya yang bisa bicara gini juga Mbak Hanung juga bisa, karena beliau tuh basar-basar seluruh dunia. Dia juga basar di Eropa, di Dubai, di Amerika, di Australia. Nah, ini Ratu Basarnya ada di sini tuh, Mbak Hanung. Kalau mau di spotlight ya. Dan mengenai Papua, bagaimana sih mempromosikan Papua? Yang pertama teman-teman tolong dicatat ya, bagi UMKM yang 300 ikut 99 orang ikut di dalam grup ini. 1, teman-teman silakan mulai investasi produk-produk yang ada di HS Code. Di HS Code ini penting. HS Code itu ibarat ID card. Ya, ibarat juga persatuan perkumpulan produk-produk di dunia. Pastikan produk Anda ada HS code-nya. Ya, ini yang terpenting karena ini adalah untuk mengatasi kita orang-orang logistik untuk produk Anda terbaik apapun kualitasnya the best tapi tidak masuk HS code percuma. Yang kedua paling penting adalah produk Anda jangan sampai kategori lartas, larangan dan batasan. Itu paling important. Contohnya telur, kedua sapi dan ayam. Kenapa sapi dan ayam tidak bisa diekspor, diterima Eropa Amerika? Karena banyak hal yang memang Indonesia perlu higienis. 2 ini penting, ya. Jadi bagi kalian yang ingin kita bantu diaspora di seluruh dunia, saya menangani migran seluruh dunia. Saya membawa 182 negara. Aku ibunya migran di seluruh dunia. Ya, jadi teman-teman kalau mau tanya tentang bagaimana custom clearance bisa ikutin kelas gratis saya, gitu. Ya Pak Agus bisa tahu mana Pak Agus yang jadi moderator saya. Saya memberikan gratis informasi dari diaspora untuk dunia supaya UMKM Indonesia bisa go internasional. Silakan nanti ikuti kelas-kelas kami gratis, Mas. Kita Eropa harus bersatu. Jangan bikin acara sendiri-sendiri. Bersatu untuk membantu Indonesia. Gitu ya Mas Angga. Saya thank you very much untuk teman-teman yang dari Belanda. Saya akan mencontoh kalian supaya semakin aktif kegiatan seminar seperti ini. Jadi Papua, tolong Pak PR-nya yang travel Papua temukan saya sama gubernurnya. Nanti kita dan dengan teman nanti dari Dinas UMKM, dari Kementerian UMKM kita kerjasama bagaimana penyuluhan memajukan rakyat Papua terutama ya, yang masih di bawah 3 juta. Ini nanti PR panjenengan bisa kontak saya di 0858 9000 1945. Nomor kontak saya ada. Silakan nanti DM saya atau nanti bisa di grup. Saya ada di grup juga. Ya. Yang kedua itu penting. Jangan sampai kalian investasi produk-produk yang larangan dan batasan. Ini penting ya Mas Angga. Tolong nanti di seminar Mas Angga lakukan. Ini digarisbawahi. 1, harus terdaftar dari HS Code. Apa itu HS Code? Harmoni dan Harmony of Code. Ini ada bisa lihat di insw.go.id. Silakan Anda bisa lihat itu. Apakah produk Anda masuk di situ? Yang kedua, apakah produk Anda termasuk produk larangan dan batasan? Kalau larangan batasan, jangan harap bisa ekspor. 2 ini penting. Nah, Bundaria kalau produk saya baru gimana Bundaria? Karena produk saya misalnya salakat chip, misalnya getuk lindri, misalnya seperti itu ya. Tidak ada di HS Code. Bisa. Yang pertama, kerjasama dengan Balai POM. Harus ada nutrition fat. Ini penting, karena ini penggantinya HS Code. Bagi kita orang-orang yang ngurusi custom. Ya, ini HS Code penting. Makanya lakukan produk-produk kalian harus ada HS Code. Banyak sekali produk yang semua kelas-kelas saya 100% nggak pada punya HS Code. Alasannya mahal dan sebagainya. Nanti minta tolong Kementerian UMKM, karena ini baru, maka masih digodok undang-undangnya supaya dapat bisa digratiskan kalau perlu, karena ini memang biaya mahal antara 1 sampai 1 juta. Bahkan di departemen peneliti pun ada yang mahal sampai 7 juta. Aku nggak mau sebut nama lembaganya. Ya, ini mematikan UMKM. Yang kedua, teman-teman, usahakan mulai belajar bagaimana menggunakan barcode internasional.
Ini penting karena di Eropa tidak ada yang namanya pakai label biasa, nggak ada kalau jualan produk. Ya, mereka pakai barcoding semua. Kadang ini kita kecapean sebagai pengusaha eksportir untuk ganti label kalian. Kita sudah nggak ada kerjaan, apalagi di Eropa nggak ada pembantu, susah ya. Jadi jangan diaspora dibikin ribet, gitu. Ya. Kemudian estetika kemasan kalian juga diperbarui. Ya, jangan modal seperti ini, label harganya kemudian seperti ini. Ini nggak benar. Ini bukan estetika. Mulai belajar untuk bikin 10 bahasa, ya. Kalau kalian yang ingin dibantu oleh diaspora, ingat diaspora membantu tidak pakai duit gratisan, gerentongan. Tapi kalian juga benar jangan merekrutkan kita semua di sini, gitu, ya. Kemudian ikuti pelatihan saya 8 kali pertemuan selama 2 bulan, nggak usah bayar. Saya gratiskan. Ini adalah dedikasi diaspora Eropa untuk dunia. Jadi kalian silakan nanti ikut, saya ada WhatsApp yang saya sampaikan, silakan gabung aja, atau nanti kita kerjasama sama Mas Angga dan teman-teman diaspora yang ada di Eropa, di Belanda. Kenapa saya pilih Belanda? Karena Belanda dari semua bandar, dari semua pelabuhan-pelabuhan yang custom pajaknya paling murah adalah Belanda. Karena kita ada sejarah dengan kolonial Belanda. Makanya kalau teman-teman mau masuk Eropa, memang gerbangnya adalah Belanda. Gerbang kedua adalah Turki. Tapi Turki nariknya ke daratan mahal, gitu, ya. Kemudian teman-teman satu lagi, kalau mau main bazar jangan melalui Serbia. Serbia bukan EU, ya. Kalau kalian melalui travel Serbia kemudian jalan-jalan ke EU, kamu nanti kena deportasi karena Serbia bukan EU. Itu yang terima kasih. Karena banyak sekali migran-migran gelap yang ke Eropa EU melalui Serbia. Ini memang saya sampaikan kenapa saya memang ingin, saya gentar nyetop Serbia sama Turki karena mereka berdua bukan EU tapi mereka yang mengkotori perdagangan gelap Eropa yang mereka nggak bayar pajak dengan jatipan yang nggak benar, gitu, ya, jatipan yang kemudian yang tidak sesuai dengan regulasi Eropa, yang mana produknya banyak yang kemudian difoto di bawah lantai, kemudian difoto di pasar-pasar di grup-grup Eropa. Ini yang saya hentikan sebagai warga Jerman, ya. Kemudian mengenai Mbak Helena Smith, saya setuju. Karena Pilates, actionnya itu memang pendirinya dari Jerman. Dan saya ikut Jerman. Hidup sehat itu penting. Dan habit ini penting ya. Kalau kamu nggak hidup sehat, kalian harus bisa up to date. Saya setuju dengan Mbak Helen tadi dengan traveling, tapi dengan hidup sehat ya. Karena saya juga sedang latihan Pilates 1 bulan ini untuk menurunkan berat badan. Karena saya terlalu mubang, banyak sampel-sampel yang ke saya gitu. Makanya Pilates adalah pilihan saya. Nanti tak Jepri ya Mbak Helena ya, untuk saya jadi guru saya ya Mbak Helena. Saya mau turun. Ini saya beratnya 85, saya mau 65, jadi 20 kilo lagi. Helena, Mbak Helena, I miss you. So, aku kalau kamu setelah ini. Mbak Nadia yang tadi ya, yang Pilates Mbak Nadia salah sebut. Oke, with Miss Helena Smith, ya, Miss Smith. I agree with you about a habit of eating. Yeah, people in Indonesia must be know how to habit in Eropa eating. Yeah, in Eropa now is everything want to organic, and Eropa don't want to borak, formalin. They don't want to have it because they want to far away from cancer for tumor. So please don't make product Indonesia with the borak and with the formalin. This is not allowed in Germany. So and use packaging is with the aluminum foil, not for plastic. So what Helena Smith talk, I agree so much, and I have supported for what she have an idea and active social activity in Netherlands. And part of Mr. Wessel, I don't know, she is already here or not. Mr. Wessel already here or not? Mr. Wessel? Yes, I'm here. Okay, Mr. Wessel, I need a question. Because I'm the leader of UMKM Indonesia, I have a group that were more than 4,000 people in my group. So I have an experiment. I want to ask you about coffee, import of coffee. Many rules from Indonesia is difficult to import coffee, yeah? But in Europa they have so many. It's easy, but regulation of Indonesia, I agree with you that I'm under today is not success for big container I bring to Indonesia. So I have two questions for you. First, what kind of coffee you bring from Indonesia? This is bean coffee or powder coffee? This is number one. Second,
what kind of coffee you choose from Indonesia? That is a Robusta, Arabian, Java Ijen, animal coffee like a Luwak coffee or the elephant coffee, and coffee gayo. Because this is a special of Indonesia. For Robusta is Arabian. I'm so sad because I cannot help my student or my people is in my group because I always lost praise from America, yeah, especially is Brazil. The Brazil for Robusta and Arabian so low price, so low price when come to German, come to Europa. But I don't know kind of your coffee, yeah, from Indonesia. This is Gayo or the Luwak or the elephant or Java Ijen. I would like to know about this. So if you agree with me, maybe we all you and me in collaboration. And Miss Herr Miso, I want to show you something that you must be can collaboration with me. And don't if you really can to be exported of in Europe, I will be help you for free. Yeah. So I want to show you. Maybe people can see. That's my building. That building is for free for Indonesia people. I have for container, this for free. I have on without credit. Yeah, this is my building. So this in Europe, and then nearby for my house. So saya ingin mengatakan ke teman-teman UMKM Indonesia, nggak usah khawatir. Kalian silakan berproduksi yang baik, gudang saya gratis buat Anda. Itu dedikasi saya sebagai diaspora Eropa untuk kalian Indonesia. Jadi tolong kalian kerja yang benar, produksi produk yang bagus buat menyelamatkan generasi Eropa juga, gitu, ya. So that's I want to tell you that Mr. Wessel, I have a big house and that big I don't know, it's lager, yeah, like lager. 4 container is enough, and I have truck. I have a truck. I can take everywhere I want, yeah. So Mbak Hanung know my house. She already have come to my house. Mbak Hanung bisa datang lagi ya. Besok aku ulang tahun tanggal 28. Jadi silakan hadir yang mau yang Eropa. Aku ngarahin pesta 200 orang saya undang. Besok Sabtu. Jadi teman-teman, itu dedikasi kami diaspora Eropa untuk kalian semua. Jadi saya berharap panjenengan produksi yang baik, produk-produknya ikutin aturan Eropa. Nanti teman-teman diaspora akan siap bantu buat panjenengan semua. So, I want to get answer from Mr. Wessel about my question. Thank you so much. Terima kasih Mas Angga atas waktunya. Oke, terima kasih Mbak Ria. Tadi sangat banyak informasi dan juga mengedukasi juga beberapa teman-teman UMKM untuk kesempatan dalam ekspor impor. Dan juga tadi ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan yang harus diperhatikan para teman-teman UMKM. Yang juga tadi sudah membantu menjawab pertanyaan dari Bapak apa tadi? Maaf. Dari Bapak Asep.